Hai guys, sekarang eh kita dari kelompok karbohidrat sintetis in plant and bacteria. Sebelumnya gue kenalin dulu, nama gue Genta, terus ada dua lagi temen gue yaitu Cinta dan Istifa. Halo, gimana sehat? Alhamdulillah. Gila, Terus lama satu ya lagi, PSBB nggak ketemu. terus satu lagi Hmm? Rizky belum dikenalin. Oh Rizky, iya, Rizky, cuman nggak tahu nih dia nanti nggak usah. kemana, nggak ngerti deh. Mungkin nanti dia nyusul ya pas sesinya dia. Kayak Langsung aja nih, kita jelasin. Atau gimana? langsung. Langsung ya. Oke deh, slide berikutnya bisa di next. Oke, Oke, 20.1 ini kita ngebahas fotosintetik karbohidrat sintetis. Langsung aja ke subbab yang dari 20.1 ya. Plastis adalah eh, organel yang unik bagi tumbuhan dan alga. Nah, sebagian besar aktivitas biosintetik pada tanaman, termasuk asimilasi CO2 terjadi di plastik. Suatu keluarga organel yang diproduksi sendiri dibatasi oleh membran ganda yang dan mengandung genom yang kecil yang mengkodekan sebagian protein dia. Sebagian besar protein yang ditentukan untuk plastik yaitu dikodekan dalam gen nukleo ya, yang ditranskripsi dan diterjemahkan seperti gen nuklir lainnya. Bukan nuklir, siapa sih sebutnya? Nukleo apa ya? Gitu deh pokoknya ya. Lalu protein diimpor ke plastid. Nah, plastid berkembang biak dengan binervisi mereplikasi genom mereka. Satu DNA sirkular molekul dan menggunakan enzim ribosom yang mereka gunakan sendiri untuk mensintetis protein yang dikodekan oleh genom itu. Nah, mereka tidak memiliki internal membran analog dengan membran fotosintetik. Maksudnya tilakoid, kloroplas, dan dalam jaringan tanaman kaya akan pati. Plasida ini dikemas dengan butiran pati ya. Jadi dia kloroplas ini dapat dikonversi menjadi proplastid dengan hilangnya membran internal dan klorofil serta proplastida saling bertukar dengan amilopas. Boleh di next nggak? Udah, masuk lagi ke subbab berikutnya. Ini adalah asimilasi karbon dioksida terjadi dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama ini bisa dilihat ya gambarnya juga, mungkin agak kecil ya, tapi masih bisa kebaca kok. Jadi tahap pertama ini asimilasi CO2 menjadi biomolekul adalah reaksi fiksasi karbon. Kondensasi CO2 dengan akseptor 5 karbon, ribulosa 1,5 bifosfat untuk membentuk 2 molekul 3 fosfat gliseral. Fosfoglycerat. Nah, itu dia susah ya. Nah, tahap keduanya 3 fosfogliserat direduksi menjadi triofosfat. Secara keseluruhan 3 molekul CO2 terikat pada 3 molekul ribulosa 1,5 biosfat untuk membentuk keenam molekul susah ya bahasanya, gliseraldehida 3 fosfat 18 karbon dalam kesetimbangan dengan dihidroksiaseton fosfat. Susah ya. Tahap terakhir yaitu tahap ketiga, 5 dari 6 molekul triose fosfat 15 karbon digunakan untuk meregenerasi 3 molekul ribulosa 1,5 biosfat 15 karbon bahan awal. Molekul ke-6 dari 3 triose fosfat produknya itu produk fotosintesis dan dapat digunakan untuk membuat
heksosa untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Sukrosa untuk transportasi ke jaringan non-fotosintetik atau pati untuk penyimpanan. Boleh di next? Susah ya ternyata bahasanya. Oke, yang selanjutnya itu adalah sintesis setiap triose fosfat dari CO2 membutuhkan 6 NADPH dan 9 ATP. Nah, sampai mana tadi? Hasil dari 3 putaran siklus Kelvin adalah konversi dari 3 molekul CO2 dan 1 molekul fosfat menjadi molekul triosa fosfat. Nah, isozim dehidrogenase gliseraldehida 3 fosfat yang ada dalam kloroplas dapat menggunakan NADP sebagai pembawa elektronnya dan biasanya berfungsi ke arah reduksi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, isosom sitosolik menggunakan NAD seperti halnya enzim glikolitik hewan dan eukariota lainnya. Dalam gelap isosom ini bertindak dalam glikolisis untuk mengoksidasi gliseraldehida 3 fosfat gliseraldehida 3 fosfat. Isozim dehidrogenase 3 fosfat gliseralida seperti semua enzim mengkatalisasi reaksi di kedua arah. Salah satu molekul gliseraldehida 3 fosfat adalah produk dari jalur asimilasi karbon. Nah, 5 molekul triose fosfat lainnya disusun ulang dalam satu langkah hingga 9 untuk membentuk 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Nah, 5 molekul triose fosfat lainnya disusun ulang dalam langkah 1 sampai ini udah. Oh, ternyata udah. Oke, kalau gitu next dulu. Nah, ada lagi nih. 9 molekul ATP dikonversi menjadi ADP dan fosfat dalam pembentukan molekul triosa fosfat. 8 fosfat dilepaskan sebagai P dan dikombinasikan dengan 8 ADP untuk meregenerasi ATP. Reaksi gelap fotosintesis dinamakan demikian untuk membedakan dari reaksi-reaksi cahaya primer yang ditransfer oleh elektron ke NADP dan sintesis ATP yang dijelaskan pada bab 9 sebelumnya. Gitu. Coba di next lagi. Kita masuk ke sistem transportasi mengekspor fosfat, triose, dan kloroplast, dan banyak juga. Dari kloroplast dan mengimpor fosfat. Langsung aja. Membran bagian dalam kloroplast kedap terhadap bagian besar senyawa terfosforisasi termasuk fruktosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat, dan fruktosa 1,6 bifosfat. Namun, ia memiliki antiporter spesifik yang mengkatalis pertukaran 1 ke 1 dari pi dengan triose fosfat, baik dihidroksiason fosfat atau 3 fosfogliserat. Nah, sintetis sukrosa dalam sitosol dan sintetis pati dalam kloroplas adalah jalur utama di mana kelebihan triose fosfat dari fotosintesis dipanen. Sintesis sukrosa dijelaskan di bawah ya, nanti kita jabarin lagi. Melepaskan 4 molekul pi dari 4 triose fosfat yang diperlukan untuk membuat sukrosa. Untuk setiap molekul triose fosfat yang dikeluarkan dari kloroplas, 1 pi diangkut ke kloroplas, memberikan pi ke-9 yang disebutkan di atas ke bawah nih. Bingung juga ya. Untuk digunakan
dalam regenerasi ATP. Oh, jadi yang ini tuh jelasin yang tadi di atas, yang dia membutuhkan ATP, jadi dia regenerasi lagi. Nah, sistem antiport fosfat triose melayani satu fungsi tambahan. ATP dan daya reduksi diperlukan dalam sitosol untuk berbagai reaksi sintetik dan energi. Nah, kita lanjut ya ke boleh di next, ke 4 enzim dari siklus Calvin diaktifkan secara tidak langsung oleh cahaya. Nah, ini dijelaskan bahwa asimilasi reduktif CO2 membutuhkan banyak ATP dan NADPH. Dan konsentrasi stromalnya mengikat ketika kloroplas diterangi. Pengangkut proton diinduksi cahaya melintas si membran tilakoid, juga meningkatkan pH stromal sekitar 7 menjadi sekitar 8, dan disertai dengan aliran Mg2 dari kompartemen tilakoid ke dalam stroma. Meningkatkan Mg2 dari 1 sampai 3 mikrometer ya kalau nggak salah. Kayaknya bukan mikrometer, milimeter. Nano, mili, kayaknya segitu deh. Hingga 3 sampai 6. Beberapa enzim stroma telah berevolusi untuk mengambil keuntungan dari kondisi yang diinduksi cahaya ini, yang menandakan ketersediaan ATP dan NADPH ini lebih mempengaruhi dengan daripada Mg2 yang tinggi. Nah, reduksi tioredoksin menyumbangkan elektron untuk pengurangan ikatan sulfida dari enzim yang teraktivitas cahaya. Dan reaksi pembelahan reduktif ini serta dengan pengubahan konformasi yang meningkatkan aktivitas enzim saat malam tiba. Residu cis dalam 4 enzim direoksidasi menjadi bentuk sulfida enzim tidak aktif, dan ATP tidak dikeluarkan dalam asimilasi CO2. Itu deh. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke Kak Iva. Silakan. Oke, berikutnya subbab mengenai photorespiration and C4 and CHAM pathways. Oke, next. Fotosintesis. Seperti yang sudah kita ketahui, pada umumnya fotosintesis itu kan menghasilkan O2 akibat pemisahan CO2 karena bantuan energi cahaya matahari atau sinar. Terjadi penyerapan CO2 dan pelepasan O2. Nah, bagaimana dengan reaksi gelap? Nah, ternyata di reaksi gelap itu yang terjadi adalah diantaranya ada respirasi mitokondria, ada oksidasi substrat, sama ada proses lainnya juga. Nah, di reaksi gelap ini memerlukan energi yang besar, tidak seperti dibandingkan reaksi terang. Dia membutuhkan energi yang besar karena kurangnya enzim Rubisco, dan terjadi reaksi siklik di reaksi gelap. Nah, reaksi sikliknya itu maksudnya jadi akan membentuk gula dari bahan dasarnya itu CO2 dan beserta ATP dan NADPH ini jadi energi. Nah, energi ini didapat dari reaksi terang sebelumnya. Nah, dengan bantuan enzim Rubisco bagi tanaman C3, maka akan dilanjutkan ke siklus Calvin dan hasilnya jadi senyawa berupa 3-PGA atau phosphoglyceric acid. Nah, ini yang termasuk tanaman C3, diantaranya ada sorghum, ada pohon kedelai, ada kentang. Nah, berikutnya photorespiration result from Rubisco oksigenase activity. Jadi di sini kita bahas oksigenase.
Jadi oksigen molekuler O2 itu bersaing dengan O2 di lokasi aktif dan sekitar sekali dalam setiap 3 atau 4 akan terjadi turnover. Jadi Rubisco mengkatalis kondensasi O2 dengan ribosa 1,5-bifosfat untuk membentuk 3 fosfogliserat dan 2 fosfoglikolat. Nah, kemudian jadi tuh dalam hal ini juga suhu dapat berpengaruh karena berkaitan dengan kelarutan O2 dan CO2. Sehingga kalau suhunya tinggi, O2 terhadap CO2 dalam larutan akan meningkat. Kemudian pengaruh afinitas Rubisco juga untuk CO2 akan berkurang. Kemudian dapat akan cenderung memperburuk katalisasi reaksi oksigenat dan reaksi tersebut akan menjadi boros. Karena CO2 dikonsumsi dalam asimilasi O2 terhadap C2 terjadi di udara daun. Dia akan meningkat, prosesnya akan meningkat. Kemudian pada suhu tinggi, rasio O2 terhadap pokoknya yang tadi suhunya meningkat, maka rasio O2 terhadap CO2 itu akan meningkat. Dan juga afinitas Rubisco itu jadi berkurang. Jadinya dia prosesnya akan terjadi boros gitu. Memerlukan energi yang banyak. Kemudian ketika Rubisco itu lebih menggunakan O2 daripada CO2 sebagai substrat. Menurut gambar yang tadi juga terlihat. Kemudian 2 fosfoglikolat yang terbentuk adalah yang dibuang di jalur yang bergantung pada oksigen. Nah, kemudian lebih tepatnya itu siklus karbon fotosintesis oksidatif atau CO2 siklus. 2 fosfoglikolatnya itu akan dikonversi menjadi glikosilat, kemudian menjadi glisin, setelah itu menjadi serin dalam jalur yang melibatkan enzim, terjadinya di kloroplas, kemudian ke peroksisom, kemudian ke mitokondria. Nah, kemudian the salvage of phosphoglycolat is costly. Nah, ini dia yang tadi dibilang boros itu maksudnya jadi dalam kloroplas itu fosfatase itu akan mengubah 2 fosfoglikolat menjadi glikolat yang diekspor di peroksisom. Nah, di sana glikolat dioksidasi oleh oksigen molekuler dan aldehida yang dihasilkan akan mengalami transaminasi menjadi glisin. Nah, hidrogen peroksida yang terbentuk sebagai produk samping dari oksidasi glikolat dianggap tidak berbahaya oleh peroksidase dalam peroksisom. Nah, yang glisinnya itu berpindah ke peroksisom ke matriks. Glisinnya itu berpindah dari peroksisom ke matriks mitokondria, di mana ia mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh glikin dekarboksilasi kompleks. Nah, kemudian NH itu menurut gambar yang tadi. Nah, setelah itu NH3 dengan reduksi NADH dengan reduksi NAD menjadi NADH bersamaan. Kemudian transfer sisa karbon dari glisin ke kofaktor tetrahidrofolat. Unit 1 karbon yang dijalankan dengan tetrahidrofolat kemudian dipindahkan ke glisin kedua oleh serin
metil transferase dan menghasilkan serin. Nah, jadi tidak seperti respirasi pada mitokondria, fotorespirasi tidak menghemat energi. Sebenarnya malah dapat menghambat pembentukan biomasa bersih sebanyak 50%. Nah, ketidakefisienan ini menyebabkan adaptasi evolusi dalam proses asimilasi karbon, khususnya tanaman di Indonesia yang telah berevolusi di iklim hangat. Next. Nah, berikutnya in seaport plants, fixation and rubisco activity are spatially separated. Maksudnya aktivitas fiksasi rubisconya itu terpisah. Jadi dia nggak kayak di tanaman sebelumnya. Ini tanaman C4. Oke, nah tanaman C4 itu tumbuh di daerah yang intensitas cahayanya tinggi dan suhunya juga tinggi. Jadi tingkat fotosintesisnya tinggi, tapi tingkat fotorespirasinya rendah. Nah, kalau di C3 tadi reaksi CO2 dan ribolase di ribolase 1,5-bifosfat untuk membentuk 3 fosfogliserat. Kalau yang C4 terjadi fiksasi sementara CO2 menjadi senyawa 4 karbon. Nah, ini nih gambarnya. Kemudian jadi di fotosintesis pada tanaman C4 itu melibatkan 2 jenis sel, yaitu ada mesofil sama bundel selubung. Jadi maka tanaman ini akan mengalami perkembangan mekanisme dalam menangani masalah keborosan pada proses fotorespirasi. Nah, jadi jalur asimilasi karbon caranya meminimalkan fotorespirasi dengan CO2 diperbaiki di sel mesofil menjadi 4 senyawa karbon, kemudian masuk ke dalam sel bundel selubung dan melepaskan CO2 yang konsentrasi tinggi. Kemudian CO2 yang dilepaskan diperbaiki oleh si rubisco itu. Nah, tersisa reaksi dari sikloskafin seperti pada tanaman C3. Gitu. Kemudian ini tanaman cam. Yang berikutnya, in cam plants, CO2 capture and rubisco action are temporarily separate. Jadi yang termasuk tanaman cam itu adalah tanaman sekulen seperti kaktus dan pohon nanas. Jadi mereka kan hidup di lingkungan yang panas dan kering, sehingga jadinya mereka memiliki variasi yang berbeda dalam hal fiksasi fotosintesis CO2. Jadi harus mengurangi hilangnya uap air melalui somata, dan dia juga harus CO2 dan O2-nya itu harus masuk pada jaringan daun. Nah, jadi harus ada yang ditutupi untuk menghilangi uap air, tapi dia juga harus memiliki celah untuk masuknya CO2 dan O2. Gitu. Jadi caranya di bagaimana? Gini. Nah, pada tanaman cam ini CO2 difiksasi menjadi malat. Malatnya ini berfungsi sebagai sumber CO2 untuk rubisco. Nah, malatnya ini terjadi pada kondisi gelap. Fiksasinya terjadi pada kondisi gelap atau saat malam hari. Kemudian disimpan di vakuola sampai siang hari. Nah, disimpan ini saat stomata tertutup
Fungsinya agar meminimalkan kehilangan air. Nah, jadinya ia dapat mengurangi penguapan, tapi ia juga dapat celah CO2 dan O2 untuk keluar masuknya pada jaringan daun seperti itu. Nah, untuk subbab ini kemudian akan dilanjutkan ke subbab berikutnya oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis dari pati dan sukrosa. Pertama, fotosintesis terjadi di reaksi cahaya terang. Lalu fotosintesis itu menghasilkan energi atau karbohidrat atau ATP. Selanjutnya si energi ini dibutuhkan untuk mengkonversi ke sukrosa. Karbohidratnya itu dikonversi ke sukrosa. Nah, selanjutnya sukrosa ini bisa diangkut atau bisa jadi bahan bakar. Bisa diangkut, bisa jadi bahan bakar, bisa disimpan. Next slide. Nah, sintesis sukrosa dan pati ini dia akan merespon perubahan tingkat cahaya dan laju fotosintesis. Gunanya itu ya. Selanjutnya, sintesis sukrosa dan pati ini biasanya terjadi di sitosol dan plastid. Nah, sitosol dan plastid ini dikoordinasikan oleh berbagai mekanisme pengaturan yang merespon perubahan tingkat cahaya dan laju fotosintesis. Next slide. ADP glukosa. ADP glukosa berguna sebagai substrat untuk mensintesis plastid pada tumbuhan dan mensintesis glikogen bakteri. Pati disintesis pada kloroplas sebagai produk akhir dari fotosintesis. Dan penyimpanan jangka panjang disintesis dalam amiloplas dari bagian tanaman non fotosintesis. Seperti kalau nanti fotosintesis itu kayak biji, akar, batang, kayak gitu. Next slide. Mekanisme aktivasi glukosa pada sintesis sama dengan mekanismenya sama ya, kayak sintesis glikogen. Gula ADP dibentuk oleh kondensasi glukosa 1-fosfat dengan ATP. Sintase pati itu ditransfer residu glukosa dari ADP glukosa ke molekul pati. Pati sintase memiliki 2 situs aktif yang memasukkan residu glukosil untuk mengurangi ujung-ujung rantai. Next slide. Nah, ujung rantai kovalen itu melekat pada enzim. Lampiran 1 atau situs yang tadi itu kan ada 2 situs. Satu situs aktifnya itu dia akan mengaktifkan ujung rantai untuk perpindahan nukleofilik. Selanjutnya, dia akan menyerang C4 hidroksil glukosil pada situs lainnya. Next slide. Amilosa pati tidak bercabang, sedangkan amilopektin terdapat cabang yang terhubung. Enzim bercabang kloroplas sama dengan glikogen. Maksudnya ini glikogen dan kloroplas ini sama mempunyai enzim-enzim yang bercabang. Reaksi yang dihasilkan yaitu pati N plus glukosa 1-fosfat plus ATP akan menghasilkan pati N plus 1 plus ADP plus 2PI, dan energi yang dibutuhkan adalah GRO sama dengan minus 50 kJ per mol. Next slide. Tadi. Nah,
UDP glukosa. UDP glukosa ini digunakan sebagai substrat untuk mensintesis sukrosa dalam sitosol pada sel daun. Triosfosfat dihasilkan oleh CO2 dikonversi menjadi sukrosa dan sebagai bentuk pengangkutan karbon. Triosfosfat dihasilkan oleh CO2 dikonversi menjadi sukrosa dan sebagai pengangkutan. Karena keterkaitannya yang tidak biasa antara glukosa C1 anomerik dan C2 anomerik fruktosa. Pada ikatan ini tidak dapat terhidrolisis oleh amilase dan tidak tersedianya karbon anomerik mencegah sukrosa bereaksi secara non-enzimatik dengan asam amino dan protein. Next slide. Nah, sintesis sukrosa. Sukrosa disintesis di sitosol dan akan hidroksiaseton akan menghasilkan dihidroksiaseton fosfat dan gliserildehid 3-fosfat. Nah, ini terjadi pada kloroplas. Nah, maaf, tadi buka sukrosa disintesis dalam sitosol dimulai dengan dihidroksiaseton fosfat dan gliserildehid 3-fosfat yang diekspor dari kloroplas. Ini saya salah. Selanjutnya. Nah, dua triosfosfat terkondensasi, terus dia akan dibawa untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat yang dibantu oleh katalisasi aldolase. Selanjutnya dia akan dihidrolisis oleh fruktosa 1,6-fosfat dan akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Next slide. Sukrosa 6-fosfat tersintase lalu mengkatalisis reaksi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan UDP glukosa. Lalu dia akan membentuk sukrosa 6-fosfat dan akan menghilangkan gugus fosfat untuk ekspor ke jaringan lain. Si sintesis sukrosa diatur dan dikoordinasikan dengan erat dengan sintesis pati. Sudah? Nah, sintesis sukrosa dan pati diatur oleh fruktosa 2,6-fosfat. Tingkat fruktosa 2,6-fosfat ditentukan oleh efektor alosterik. Konsentrasi fruktosa 2,6-fosfat ini berbanding terbalik dengan laju fotosintesis dan menghambat sintesis fruktosa 6-fosfat. Next. Dan bab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Bab selanjutnya, polisakarida, dinding sel, selulosa tumbuhan, dan peptidogliklan bakteri. Next. Selulosa adalah konstituen utama dari dinding sel tanaman, memberikan kekuatan dan kekakuan dan mencegah pembengkakan sel dan pecahnya membran plasma yang mungkin terjadi ketika kondisi osmotik mendukung masuknya air ke dalam sel. Sebagai komponen utama dari dinding sel tanaman, selulosa harus disintesis dari prekursor intraseluler tetapi disimpan dan dirakit di luar membran plasma. Struktur dari selulosa sederhana ini adalah polimer linier dari ribuan 1N4 di tautan unit D glukosa dirakit menjadi bundel sekitar 36 rantai yang agregat berdampingan untuk membentuk mikrofibril. Next. Mesin enzimatik untuk inisiasi perpanjangan dan ekspor rantai selulosa lebih rumit daripada yang diperlukan untuk mensintesis pati atau glikogen yang tidak diekspor. Terdapat beberapa mekanisme yang terdapat untuk mengatasi sintesis polisakarida. Contoh yang pertama adalah selulosa disintesis oleh struktur supramolekul di membran plasma. Mesin enzimatik kompleks yang merakit rantai selulosa merentang membran plasma dengan satu bagian diposisikan untuk mengikat substrat UDP glukosa dalam sitosol.
dan bagian lain meluas keluar bertanggung jawab untuk memanjang dan mengkristalisasi molekul selulosa di ruang ekstraseluler. Selulosa disintesis oleh struktur supramolekul di membran plasma. Buku fraktur elektron mikroskop menunjukkan kompleks terminal ini juga disebut roset. Terdiri dari 6 partikel besar yang tersusun dalam segi 6 reguler seperti gambar berikut. Next. Rantai selulosa baru tampaknya dimulai oleh pembentukan intermediat terkait lipid, tidak seperti apapun terlibat dalam sintesis atau glikogen. Dalam glukosa ditransfer dari UDP glukosa ini, UDP glukosa ditransfer ke lipid membran. Mungkin sterol, sitosterol tanaman. Tindakan enzim ini adalah prosesif. Satu molekul enzim menambahkan banyak dari unit glukosa sebelum melepaskan rantai selulosa yang tumbuh. Pada permukaan bagian dalam membran plasma, selulosa sintase intraseluler menambahkan beberapa residu glukosa lebih banyak ke yang pertama dalam hubungan 1N4 membentuk rantai oligosakarida pendek yang melekat di sitosterol. Selanjutnya seluruh dekosterin sitosterol membalik keluar wajah membran plasma di mana sebagian besar polisakarida rantai dihilangkan oleh endo-1,4-glukanase. Sebenarnya proses ini terjadinya biasanya itu pada mawar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tanaman lain juga melakukan proses tersebut. Namun arah pertumbuhan rantai ini belum ditetapkan. Next. Dalam bentuk lain yang terikat, membran sukrosa sintase membentuk kompleks dengan selulosa sintase, memberi makan UDP glukosa dari sukrosa langsung ke sintesis dinding sel. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa pemberian makan UDP glukosa dari sukrosa langsung ke sintesis dinding sel. Dalam prekursor selulosa yang teraktivasi atau UDP glukosa dihubungkan nukleotida, tetapi dalam produk selulosa residu glukosa yang dihubungkan 1N4 terhubung sehingga ada konfigurasi pada karbon anomerik C1 sebagai bentuk ikatan glikosidik. Bakteri-bakteri tertentu seperti acetobacteri, agrobacteria, dan rhizobia, dan sarkina, dan banyak eukariot sederhana yang melakukan sintesis selulosa. Jika bakteri menggunakan lipid untuk memulai rantai baru, tidak mungkin bakteri sterol tidak mengandung sterol. Next. Yang mekanisme yang kedua adalah oligosaccharides lipid link adalah prekursor untuk sintesis dinding sel bakteri. Seperti tanaman, banyak bakteri memiliki dinding ekstraseluler tebal dan kaku yang melindungi mereka dari lisis osmotik. Pada gambar berikut terdapat langkah-langkah untuk membentuk ikatan glikosidik dan ikatan silang. Seperti gambar pertama, itu menunjukkan langkah pertama, yaitu GLC-NAC 1 fosfat mengembun dengan UTP untuk membentuk UDP GLC-NAC. Langkah kedua adalah reaksi dengan fosfoenol pirufat untuk membentuk UDP MUR2AC. Lalu langkah selanjutnya adalah 5 asam amino kemudian ditambahkan, lalu bagian MUR2AC pentapeptide ditransfer dari uridin nukleotid ke membran lipid dolikol. Isoprenoid, rantai panjang alkohol. Lalu langkah kelima adalah residu GLNAC disumbangkan oleh UDP GLNAC.
Lalu langkah ke-6, banyak bakteri 5 glisin ditambahkan dalam hubungan peptida dengan gugus amino residu list dari pentapeptide. Dan di langkah ke-7 terdapat dekapeptide disakarida ini ditambahkan ke ujung non-reducing dari molekul peptidoglikan yang ada. Lalu langkah terakhir, langkah ke-8 itu reaksi transpeptidasi mengikat rantai polisakarida yang berdekatan. Jadi peptidoglikan ini yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada sel bakteri. Yang membuat bakteri bisa kuat dan kaku itu adalah copolimer linier yang bergantian dengan N-asetilmuramik, asam yang dihubungkan oleh satu N4, ikatan glikosidik, dan ikatan silang oleh peptida pendek yang terikat pada MUR2AC. Mulai Oke. Gen. Lanjut ya. Yang 20.5. Kita masuk ke subbab itu, jadi dia jelasin integrasi metabolisme karbohidrat dan sel tumbuhan. Nah, metabolisme karbohidrat dalam sel tumbuhan yang khas lebih kompleks dalam beberapa hal daripada dalam sel hewan yang khas. Maksudnya tuh di sini lebih lebih unik sel tumbuhan ketimbang dari sel hewan. Nah, sel tanaman ini melakukan proses yang sama sebenarnya, menghasilkan energi seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini itu dapat menghasilkan heksosa dari senyawa 3 atau 4 karbon oleh gluconeogenesis. Dapat mengoksidasi heksosa fosfat menjadi pentosa fosfat dengan generasi NADPH, yaitu jalur oksidatif pentosa fosfat. Dan itu dapat menghasilkan polimer 1N4 glukosa yang terhubung oleh pati dan menurunkan untuk menghasilkan heksosa. Nah, proses-proses ini unik untuk sel tanaman, dipisahkan dalam beberapa kompartemen yang tidak ditemukan dalam sel hewan. Contohnya seperti siklus glikosilat dalam glikosisom, siklus Calvin dalam kloroplas, sintesis pati dalam amiloplas, dan penyimpanan asam organik dalam vakuola. Integrasi peristiwa ini diantaranya berbagai kompartemen ini membutuhkan pengangkut spesifik dalam membran masing-masing organel untuk memindahkan produk dari satu organel ke organel lain atau ke dalam sitosol. Lanjut ya, gluconeogenesis mengubah lemak dan protein menjadi glukosa dalam biji perkecambahan. Nah, glukogenesis banyak tanaman yang menyimpan lipid dan protein dalam bijinya. Untuk menggunakan sintesis untuk menggunakan sebagai sumber energi dan sebagai prekursor biosintesis selama perkecambahan sebelum mekanisme fotosintesis berkembang. Glucogeogenesis aktif dalam perkecambahan biji menyediakan glukosa untuk sintesis sukrosa, polisakarida, dan banyak metabolit yang berasal dari heksosa. Nah, dalam bibit tanaman, sukrosa menyediakan banyak energi kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan awal. Sel-sel dapat melakukan gluconeogenesis, gluconeogenesis dari prekursor 3 dan 4 karbon, tapi tidak dari 2 karbon asetil CoA. Nah, asam amino glukogenik yang berasal dari penguraian protein benih yang disimpan juga menghasilkan prekursor untuk gluconeogenesis setelah transminasi dan oksidasi menjadi suksinil CoA, pirufat, oksaloasetat, fumarat,
dan ketoglutarat, semua permulaan yang baik bahan untuk gluconeogenesis. Bisa di next. Kita pindah ke kelompok-kelompok jalur menengah umum yang menghubungkan dalam berbagai organel. Salah satu kelompok metabolit tersebut meliputi glukosa 1-fosfat, heksosa fosfat, glukosa 6-fosfat, dan fruktosa 6-fosfat. Yang kedua meliputi 5-fosfat dari pentosa ribosa, ribulosa, dan silulosa. Yang ketiga meliputi triose fosfat fosfat dihidrokseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, selama siang hari, triose fosfat yang diproduksi di jaringan daun oleh siklus Calvin keluar dari kloroplas dan masuk ke dalam sitosol heksosa fosfat, di mana mereka dikonversi menjadi sukrosa untuk diangkut ke jaringan non-fotosintesis. Jadi next. Ternyata slide itu udah habis. Oke deh. Mungkin dari grup yang kita ini udah selesai nyampein bab yang akan kita sampaikan tadi. Kurang lebih sih terima kasih banget untuk yang udah ada waktu menyediakan waktu untuk presentasi kali ini. Gua sendiri, Genta, Adela pamit, dan juga teman-teman gue juga pamit. Mungkin ada tadi yang udah langsung keluar karena dia ada pekerjaan kantor lagi. Jadi mungkin kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. ya sampai sini aja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke deh. Makasih. Jangan lupa Thank you. subscribe. Jangan lupa like. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, subscribe, and subscribe. Oh ya, thank you. Oke deh.